Baik, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Judulnya tentang multiple regression analysis atau regresi linear berganda. Sorry. Oke. Jadi pertemuan minggu lalu, atau kita sudah belajar tentang regresi sederhana, di mana regresi sederhana itu hanya pakai satu variabel independen yaitu y atau y dan satu variabel independen atau x. Jadi di sini tertulis idea, examine the linear relationship between one dependent, satu variabel terikat, and two or more independent variables, xy, xi. Jadi di sini kita lihat seperti di gambar, persamaannya atau model yang dibangun ini melibatkan lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas. Mau berapa? Terserah, sebanyak teori yang dibangun, teori yang digunakan, dan model yang dibangun. Jadi kalau kalian rasa yang mempengaruhi apa, contohnya mempengaruhi produksi. Menurut kalian yang mempengaruhi produksi tanaman jagung apa saja? James Geberbaluk, apa saja yang mempengaruhi produksi tanaman jagung? Halo, James Geberbaluk. Bisa dengar saya? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, apa saja yang menurut James mempengaruhi produksi tanaman jagung? Pupuk Pak. Pupuk. Jadi X1 di sini bisa kita taruh. Jadi Y ini adalah produksi atau jumlah produksi tanaman jagung. X1 kita bisa bilang jumlah pupuk. Nanti pupuk bisa kita uraikan lagi. Pupuk apa? Pupuk kandang, pupuk kimia atau pupuk yang dijual di pasar, atau pupuk organik. Kita bisa bagi jadi X1 pupuk kandang, X2 pupuk kimia, X3 pupuk kimia lagi kita bisa bagi-bagi. Jadi bisa bagi. Oke, James, mau siapa lagi yang saya tanya? Coba James sebut. Saverius Pak. Oke, Saverius, mana Saverius? Saverius Selvanus Nahak. Menurut Saverius, selain pupuk, apa Ya saja yang Pak. mempengaruhi produksi jagung? Hama Pak. Hama mempengaruhi? Ya, sekarang bagaimana Saverius mengukur hama? Kalau pupuk yang seperti James sebutkan, kita bisa bilang, oh, pupuk kan ada dosis, ada waktu pemberiannya, ada kesesuaian pupuk dengan kebutuhan tanaman, misalnya butuh nitrogen, butuh fosfat, atau butuh kalium. Kalau menurut Saverius, kalau hama bagaimana kita mengukur hama? Bagaimana Saverius? Kalau hama, hama memang mempengaruhi, ya betul, hama bisa mengganggu, menurunkan produktivitas kalau serangan hama. Kita mengukurnya bagaimana? Kalau pupuk kan kita bisa pakai kilo, apakah diberikan sesuai dosis atau tidak. Kalau menurut Saverius, kalau hama bagaimana? Boleh dijawab sambil menyanyi, Saverius. Meliputi pengamatan visual. Pengamatan visual, apa yang dia mati? Apa yang dia mati, Saverius? Menghitung jumlah hama. Ya, bagaimana? Menghitung jumlah hama. Oh ya, pernah hitung jumlah hama, Evanuel Irfan Balibo? Yohanes Bantaika bagaimana? Kalau tadi Saverius sebut hama, betul, di
terbukti kan kalau ada serangan hama, produksi padi berkurang. Ada serangan tikus, apalagi serangan apa? Keong, serangan wereng, belalang, itu bisa mengganggu produksi tanaman. Kalau di jagung, biasanya apa? Mungkin belalang. Tapi kita mau memasukkan dalam model ini bagaimana? Kalau kita mau memberantas hama, kita pakai apa? Cara memberantas hama. Ya, cara memberantas hama bagaimana? Berdoa, jaga di kebun, atau ada teknik-teknik yang bisa dipakai? Ada yang punya ide? Kalau Bapak Ibu petani, mereka untuk mengatasi hama bagaimana? Mereka pakai apa? Teknik apa? Adakah yang digunakan? Halo, kalian ada mata kuliah pengendalian hama terpadu tidak? Ada, Pak. Oke, dalam mata kuliah itu apa yang digunakan? Yang diajarkan? Menggunakan pestisida, Pak. Oke, jadi bisa kita pakai di sini X2-nya dosis atau jumlah pestisida ya. Tapi itu akan spesifik. Kalau pestisida kan tidak bisa kita sembarangan pakai, nanti tanamannya juga bisa mati, rusak. Jadi kita harus sesuaikan dengan tingkat keparahan. Ada namanya vulnerability rate, jadi tingkat keparahan, kerentanan. Kalau contohnya, kalau dia hanya mengganggu saja tapi tidak merusak produksi, ya dibiarkan saja, jangan kita kasih, nanti hamanya bisa resisten. Atau gulma, contohnya gulma. Kalian tahu gulma? Guna. Gulma Tahu, tahu Pak. tidak? Tahu apa? Apa Tahu, Yohanes Pak. Bantaika? Tahu, Pak. Gulma apa Yohanes Bantaika? Rumput Oke. dan Gulma itu tanaman-tanaman di sekitar Ya, tanaman, Pak. jadi kan di mata kuliah perlindungan tanaman itu kan ada banyak, ada serangga, ada vertebrata, invertebrata, ada insek, ada juga gulma. Gulma itu contohnya tanaman-tanaman liar, rumput yang mengganggu. Nanti mereka kan akan menjadi kompetitor dari tanaman produktif kita seperti jagung. Misalnya rumput. Jadi kalau rumput itu dirasa tidak mengganggu, dibiarkan saja. Kalau sampai umur tertentu kan tanaman jagung sudah besar, dia tidak akan kalah dari rumput, dia akan dominan. Tapi kalau pada usia-usia tertentu, ya kita harus tetap kontrol. Oleh karena itu bisa saja salah satu faktor yang mempengaruhi produksi jagung selain tadi pupuk, bisa saja di sini kita tambahkan obat-obatan. Ada lagi yang punya ide apa saja yang mempengaruhi produksi jagung? Kalian tanam jagung di mana? Di kebun, Pak. Ya, kebun Di itu lahan, Pak. di lahan. Berarti luas lahan berpengaruh tidak? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Jarak tanam juga Jarak tanam, ya betul. Jadi ada banyak hal yang bisa mempengaruhi produksi jagung. Makanya tidak bisanya kita bilang yang mempengaruhi jagung hanya satu saja, pupuk. Tidak. Jenis bibit atau benih juga berpengaruh. Mana yang lebih unggul? Benih hibrida atau benih lokal? Hibrida, kok? Hibrida, Pak. Hibrida. Hibrida itu kan artinya dia sudah diambil keunggulan dari beberapa varietas dijadikan Sebagai benih satu. lokal, Pak. Iya. Tapi apakah benih lokal tidak unggul? Sabar dulu. Benih lokal juga punya keunggulan. Hanya dalam masalah produktivitas mungkin lebih rendah begitu. Oke, sampai di sini bisa mendapat gambaran tentang regresi linear berganda. Jadi kata berganda itu artinya variabel variabel independennya atau variabel bebasnya itu lebih dari satu ya. Ya, Pak. Oke.
Oke, jadi di dalam eh, model atau persamaan yang kita bangun ini nanti ada namanya intercept, ini konstanta. Ada namanya slopes population, beta 1 sampai beta K. Jadi itu slopes ini adalah kemiringan. Biasa kalau kita dulu di matematika tentang trigonometri ya kalau tidak salah, itu ada kemiringan-kemiringan yang kita hitung pakai sin, cos, tangen ya. Pokoknya itulah, saya juga sudah lama tamat SMA jadi agak-agak lupa. Dan di sini ada yang namanya random error. Kenapa disebut random error? Karena dia susah diukur. Contohnya tadi, James bilang gangguan hama. Siapa tadi yang sama bilang, kita hitung hamanya. Memang ada yang bisa hitung hama? Hama itu kecil kan? Kalian Tidak bisa. kalian Tidak Nah, bisa, Pak. kecuali kalian mengadakan kawan-kawan di agroteknologi saja kadang-kadang mereka pakainya sampel pakai rancangan percobaan tidak bisa hitung semua karena apa? Susah menghitungnya. Kalau mengamati bisa kita lihat oh yang datang ini belalang, yang datang ini wereng, yang datang ini kita amati saja tapi kalau hitung itu di luar itu cukup susah. Makanya ada hal-hal yang disebut error. Error artinya apa? Susah kita ukur tapi punya pengaruh. Contohnya apa? Cuaca. Cuaca kita bisa perkirakan, tapi agak susah untuk kita ukur, kecuali kita tambahkan jumlah. Tapi kalau pengairan, kita siram air, kita bisa ukur. Contohnya pakai apa? Irigasi tetes. Nah, kita bisa ukur, kita bisa atur dripnya, tetesannya, supaya sesuai dengan kebutuhan tumbuh tanaman. Kita bisa atur posisi letak tanaman kalau di rumah kaca supaya dapat pencahayaan yang bagus. Tapi kalau cuaca kita tidak bisa atur, kita tidak bisa kontrol. Apalagi tingkat keimanan. Kalau di kampung-kampung kalau mau tanam masih berdoa tidak? Potong hewan begitu masih tidak? Masih. Masih ada Masih. upacara-upacara adat kan? masih, Pak. Kalian bisa mengukur apakah Iya, upacara Pak. adat itu berpengaruh pada produksi? Kalau soal keyakinan, yakin karena itu adalah budaya kita. Tapi Ya, Pak. apakah dengan kita potong ayam, potong babi, potong kambing, kalian jamin bahwa panen kita akan meningkat? Bisa diukur? Belum Tidak tentu. bisa, Pak. Ya, Tidak. Belum tentu, belum tentu Pak. bisa diukur, tapi secara kepercayaan kita mempercayai bahwa kita perlu melakukan itu. Tapi susah diukur, makanya dia disebut random error. Contoh kenapa kita itu berpengaruh? Contohnya, kalau kita sudah melakukan ritual-ritual itu, atau sudah bawa hasil panen ke rumah ibadat, atau ke rumah lopo ya namanya apa, lumbung begitu, kita rasa sudah tenang, kita rasa sudah aman, sehingga kita bisa bekerja dengan semangat. Kalau belum melakukan, biasanya ada beban, sehingga produktivitas kita secara psikologis menurun. Itu bisa saja, tapi kita susah mengukurnya, sehingga kita menggunakan di sini ada yang namanya random error, hal-hal yang di luar model yang kita bangun. Karena yang kita bangun ini hanya yang bisa kita ukur, sedangkan di luar itu, di luar kuasa kita. Begitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjut ya. Jadi the coefficient of the multiple regression model are estimated using sample data. Nah, koefisien dari multiple atau regresi berganda, model regresi berganda ini kita estimasi atau kita perkirakan menggunakan data sampel. Kenapa harus pakai sampel? Kenapa tidak populasi? Ada yang mau kasih pendapat? Halo, ada yang mau kasih pendapat? Kenapa? Oh ya, daripada saya tanya, saya minta Juventus Tasau. Halo Juventus Tasau. Bisa dengar saya Juventus? Halo Juventus.
Lebih praktis dan efisien, Pak. Oke, lebih praktis dan efisien. Bukan. Ya, karena populasi itu terlalu besar kan, kalian tidak mungkin ukur semua produksi jagung di satu provinsi. Kita provinsi kepulauan, butuh waktu, butuh anggaran. Kita cukup ambil di beberapa tempat yang menurut kita layak. Contohnya apa? Di mana pusat atau sentra produksi jagung? Ya kita ambil di tempat-tempat tertentu. Kenapa? Karena di situ paling banyak orang tanam jagung begitu. Itu contoh sederhana, tapi sebenarnya banyak kriteria atau syarat-syarat kenapa kita memilih lokasi tersebut. Jadi jangan bilang kenapa penelitian di Noimuti? Kok saya orang Noimuti nah? Kenapa penelitian di Insana? Kok saya dari sana? Nah, tidak bisa. Harus dijelaskan bahwa di Noimuti, di Insana, sentra produksi jagung. Banyak orang berusaha tani jagung, sehingga layak dijadikan tempat penelitian atau pengambilan data. Begitu. Jadi kalau penelitian jagung, pergi tanya di orang yang tanam jagung. Jangan pergi tanya di orang yang pelihara sapi. Jagung. Itu tidak relevan artinya. Tidak representatif, tidak mewakili penelitian kita. Oke, di sini kalian lihat persamaan atau multiple regression equation with k independence variable. K ini artinya tertentu. Tertentu artinya apa? Belum kita tahu berapa. Kita bisa hanya pakai 3 variabel, kita bisa pakai 2, atau kita bisa sampai jumlah tertentu yang kita rasa cukup didukung oleh model. Model kita dibangun berdasarkan teori. Teori apa? Teori tentang produksi. Bahwa petani kalau produksi jagung, mereka beli bibit, pakai pupuk, luas lahan, atau jarak tanam disesuaikan, pengairan. Jadi kita bangun berdasarkan model ini berdasarkan teori-teori itu. Nah ini kalian lihat slope. Jadi anggap saja 2 variabel ya. Y ini adalah produksi jagung, dipengaruhi oleh, nah ini, satu pemberian pupuk, dan satu adalah luas lahan. Dalam teorinya, semakin luas lahan berarti produksi semakin rendah atau semakin tinggi? Semakin tinggi. Oke, karena semakin banyak tanaman yang bisa kita tanam. Sudah semakin luas berarti kita kasih pupuk semakin rendah atau semakin tinggi? Semakin tinggi. Dengan harapan produksi juga semakin tinggi. Semakin tinggi. Semakin tinggi. Oke. Tapi tidak selamanya begitu. Kondisi di lapangan kasih pupuk semakin banyak, tanaman produksi semakin tinggi atau tidak? Semakin tinggi. Betul. 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 Kalau mau kasih tanaman pupuk sebanyak-banyaknya, tanamannya semakin banyak produksinya. Tergantung, Pak. Kalau pupuk berlebihan, tanaman bisa mati. Iya, itu namanya kurva kemungkinan produksi atau production possibility curve. Nanti kalian belajar itu di ekonomi produksi ya. Kira-kira begitu. Jadi tidak selamanya segala sesuatu itu hubungannya positif. Ada juga yang hubungannya bisa negatif. Contohnya, terlalu banyak makan pada satu titik, utility, kalau kalian belajar ekonomi tentang utilitas atau kebermanfaat, kegunaan, pada suatu titik kita makan bukan lagi mengenyangkan, tapi buat kita sakit. Jadi segala sesuatu itu ada namanya takaran atau dosis. Begitu pula dalam membangun model ini, misalnya tentang produksi jagung. Jadi pupuk itu sudah ada dosisnya, sudah diuji coba oleh teman-teman agroteknologi bahwa pupuk yang ideal untuk jagung dalam kapasitas luas lahan sekian ada. Jangan kalau dikasih kurang produksinya tidak optimal, kalau dikasih berlebihan juga tidak optimal. Karena apa? Pupuk itu punya sifat-sifat juga yang destruktif. Sifat-sifat yang bisa mengurangi pertumbuhan atau mengurangi produksi. Contohnya kalian, kalau minum obat, ada dosis tidak? Gertrudis Batvano, minum obat pakai dosis tidak? Pakai, Pak. Pakai. Jadi kalau 3 kali 1, artinya 1 pil itu diminum 3 kali. Jangan 3 kali 1 sama dengan 3, jadi langsung di pagi hari minum 3. Itu nanti kamu overdosis.
Nah, itu begitu pula pupuk, luas lahan. Jadi luas lahan juga jangan ditanam terlalu berdempetan. Misalnya, kalau jagung berapa kali berapa biasa jagung? Jaraknya berapa kali berapa jagung? Berapa senti jarak antar tiap benih, lubang? Tidak tahu. Nanti kalian coba cari. Kayaknya 25 senti antar benih yang lubang satu dengan lubang yang terdekat. Tergantung juga varietasnya. Ada varietas yang hanya butuh 15, ada varietas yang 25. Jadi tanamnya sesuai itu. Jangan tanam terlalu berlebihan, nanti jumlah bibitnya bisa semakin sedikit, atau terlalu berdekatan, pertumbuhan dari biji jagungnya juga rendah karena saling berebut nutrisi. Ini kira-kira gambaran untuk regresi linear bergandanya. Jadi contohnya di sini ada dua variabel, independen atau variabel bebas. Jadi a distributor of frozen dessert pies wants to evaluate factor to influence demand. Jadi ada sebuah distributor dari kue pie beku. Jadi wants to evaluate, jadi ingin mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi dependent variabelnya itu adalah pie sales, jadi penjualan pie-nya, kue ini, berapa unit per minggu. Variabel yang mempengaruhinya adalah, atau variabel bebasnya adalah price, harga dalam satuan dolar, kalau di Indonesia itu rupiah, dan biaya iklan, advertising, 100 dolar. Data ini dikumpulkan selama 15 minggu, 15 weeks. Jadi kalian lihat dari minggu pertama sampai minggu ke-15, penjualan kue pie itu di minggu pertama 350, minggu kedua 460, minggu ketiga sampai seterusnya, di minggu ke-15 300. Price-nya berapa harganya? Jadi kalau 350, harganya 5,5 dolar. Kalau penjualan di minggu keempat 430, harganya itu 8 dolar. Ini biaya iklannya 3,3, berarti 3.300. Karena dikali dengan 100 dolar semua ini. Jadi multiple regression equation atau persamaan regresi bergandanya adalah sales yang akan kita prediksi penjualan ditambah dengan intercept sama dengan intercept tambah B1 adalah konstanta dari price, B2 adalah konstanta dari advertising atau iklan. Mari kita hitung. Nah, ini penghitungannya sudah menggunakan Microsoft Excel. Nanti saya bagi videonya. Nanti dapat di sini R square atau kekuatan model ini sebesar 0,52148 atau 52%. Jadi model ini bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan dipercayai sebesar 52%. Kenapa 52% saja? Karena kita hanya pakai dua variabel. Artinya kecil sekali. Sedangkan yang mempengaruhi penjualan ini bukan hanya harga dan juga advertising. Misalnya musim. Kalau musim tertentu orang suka makan pie, tidak. Jangan sampai musim itu orang sukanya makan buah-buahan. Jadi penjualan pie berkurang. Apalagi mungkin kondisi ekonomi. Orang lagi susah dapat kerja seperti sekarang di Indonesia. Jadi orang tidak membeli pie. Mereka uangnya disimpan untuk membeli nasi, tidak membeli kue, lebih ke membeli makanan pokok. Apalagi mungkin suku atau ada hari besar dan lain-lain. Jadi banyak hal. Jadi kenapa hanya 52% kekuatan model ini? Karena ya variabel independen yang dipakai untuk mengukur model ini juga hanya dua. Jadi di sini kalian lihat ada koefisiennya minus 24,975 dan positif 74,131. Jadi kalau harga naik, di sini ada tanda negatif kan, kalian perhatikan. Berarti kalau harga pie itu meningkat $1,
penjualannya akan berkurang sebesar 24,97 unit pizza pie. Tapi kalau iklannya kita tambah $1, penjualannya bisa meningkat sebanyak 74,131 dolar. Jadi kalau semakin banyak harga naik berarti ya penjualan menurun. Teori betul kan? Sesuai teori. Kalau iklan, kita semakin banyak iklan, orang semakin banyak tahu, penjualan akan meningkat karena banyak orang yang lebih beli. Oke, kita pause dulu karena Zoom-nya sudah mau habis. Nanti saya bagi link baru kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Baik. Iya, Pak.